Selamat datang di Amripa Channel. Oke, kali ini gue kedatangan temen gue, itu Dani, teman-teman semuanya. Gimana? Sebenarnya kita ini lagi ada kegiatan malam ini. Iya, benar. Kegiatan. Kita lagi ada kegiatan, jadi kita nyempetin buat bikin video ini. Sebenarnya gue sama Dani ini kita mau cerita-cerita santai aja tentang apa dan Salah satu pendakian lah. Oke, salah satu pendakian. Jadi cerita tentang mendaki gunung ya. Benar-benar. Ya, suara lu boleh kenceng aja nggak apa-apa. Iya. Karena kita di ruangan. Gitu. Jadi gunung atau pendakian apa yang bakal lu ceritain? Ya, gua sih di sini mau apa ya? Cerita tentang yang menurut gua paling creepy ya, menurut gua paling yang gua nggak mau ngulang gitu lagi itu di Gunung Lawu. Lawu. Iya. Kenapa tuh kenapa? Awalnya lu gimana tuh bisa langsung? Ya pas awalnya sih gua tuh nggak niat buat ke Lawu sebenarnya. Gua booking kereta turun di Solo waktu itu. Kalau nggak kita dari awalnya benar kali ya, dari awal dulu ya, dari tahun segala macam ya. Awalnya tuh gua turun dari Gunung Slamet bareng mantan gua, dulu pacar. Oh, dulu lu masih pacaran. Ah, ya dulu gua pacar dia. Gua tuh benar Slamet. Gua punya janji sama dia, kalau lu sampai puncak Gunung Slamet, gua ajak lu naik ke Merbabu. Oke. Nah, ketika turun, dia naik janji gua. Katanya mau naik ke Merbabu. Oke. Selang sebulan setelah pendakian gua dari Slamet, gua prepare lah. Gua mesen tiket segala macem. Niat mau ke Merbabu. Ternyata pas gua upload ya biasa lah anak-anak zaman sekarang beli tiket kita. Iya. Story. Ternyata situ teman gua ada yang komen, ya ngapain ke Merbabu, mending barengin aja, toh kita satu kereta satu gerbong katanya. Gua tanya lagi nih sama mantan gua, iya juga kali ya Lawu ya, tapi di situ dalam hati gua ada firasat gak enak tuh. Oh, jadi sebelum keberangkatan lu mau ke Lawu tuh lu udah punya firasat? Iya, gak enak gua. Tapi kan awalnya nggak ke Lawu kan? Awalnya mau gua ke Merbabu. Oke, lanjut. Iya. Jadi gak ada firasat gak enak, terus dari keluarga gua juga banyak yang ngizinin buat gua ke Lawu itu posisi. Karena sebelum gua mendaki ke sana, sebelumnya itu Lawu lagi hujan es. Embun es. Pokoknya suhunya itu lagi ekstrim banget, bener-bener di bawah. Bahkan sebelum gua naik itu kata warga sekitar tuh sempet nyentuh 0 derajat. 0 derajat. Katanya 0 derajat, makanya juga di situ gua masih ragu tuh dah, Mak. Iya, apalagi lu bawa cewek kan? Nah, apalagi itu. Ya kata gue udah bismillah aja lah. Seenggaknya gue juga udah punya bekal dasarnya lah untuk masalah pendakian ini gitu kan. Nah, mulailah kita kemas-kemas, kita berangkat. Di jalan pun kayak ada firasat lagi tuh, banyak barang yang ketinggalan, barang gear-gear yang istilahnya yang dasar yang safety-nya banyak yang ketinggalan gua. Salah satunya ya headlamp gua ketinggalan waktu itu posisi. Gua sampai bela-belain beli di jalan waktu itu. Nah, singkat cerita, kalau nggak salah itu tahun 2018, bulannya gua lupa, antara Juni, Agustus lah, antara 3 bulan itu. 2018 udah lumayan ya? Lumayan banget. Terus Pas Juni, antara pokoknya bulan segitu, berangkatlah kita. Nah, meeting point kita di stasiun Pasar Senen. Nah, di situ juga udah banyak kejanggalan. di stasiun Pasar Di Senen. stasiun itu udah banyak kejanggalan. Dari yang gua mau ketinggalan kereta, ya lu pasti tau lah. Kalau lu pernah lihat film 5 cm yang kejar-kejaran kereta. Iya. Nah, itu gua ngalamin, bukannya gua hoax atau apa. Itu gua ngalamin. Biarpun enggak sampai kejar-kejaran kereta. Cuma sepersekian detik gua pasti, kalau gua telat pasti gua ditinggal sama kereta itu. Nah, singkat cerita udah naik kereta, udah nyampe. Singkat cerita kita udah nyampe base camp lah, kita registrasi, sarapan segala macem. Itu hari Sabtu. Nah, estimasi pendakian gua tuh sebenarnya 2 hari semalam. 2 hari 1 malam. Iya, cuma gua disimaksi sparein sama gua 3 hari 2 malam. Oke. Tuh 3 2 malam jalan. Gua lewat jalur Candi Ceto. Candi Ceto lewat Karanganyar. Nah, Candi Ceto itu teman-teman bisa browsing sendiri lah. Candi Ceto itu dari peninggalan siapa. Nah, konon katanya kalau di Gunung Lawu itu pantangannya dilarang hijau. Dilarang hijau apanya? Warna hijau. Bajunya entah apa aja. Yang penting berwarna hijau gitu. Tabrak tenda-tenda. Nah, itu sampai jangan kan tenda, sampai red cover pun dilarang hijau. Pokoknya nggak boleh ada warna hijau. Iya. Selain dedaunan di sana. Ya, itu Oke. di sana.
Terus? Nah, jalan tuh gue foto-foto di Candi Cetok awalnya, itu masih belum ada apa-apa, masih aman lah. Gue mulai pendakian tuh sekitar, ya kalau untuk ukuran gunung yang tinggi itu gue udah bisa dibilang kesiangan gue naik. Gue naik sekitar jam 8 jam 9-an kalau nggak salah. Pagi? Pagi 9 pagi, karena gue nyampe base camp itu subuh. Nah, gue mulai start pendakian waktu itu. Nah, Regis nggak jauh dari Regis itu ya sekitar 10 atau 15 menit gue nyampe di namanya Candi Ketek. Iya, Candi Ketek itu susunan batu-batu semacam ya, kalau yang gue lihat secara kasat mata itu hanya batu-batu kali susun-susun jadi punden berundak. Nah, situ kita foto-foto. Nah, di situ udah mulai banyak kejanggalan. Saat itu gue baru pertama kali gue mendaki bawa kamera. Biasanya lu nggak bawa? Nah, gue nggak pernah bawa kamera ya, cuma ngandelin HP gitu. Iya. Gue ngandelin HP segala macam. Nah, di situ gue karena emang gue niat banget pengen kabarin momen yang bagus lah gitu kan. Kalau pakai HP kan kita kurang Kualitasnya oke. Iya, kualitasnya kurang gitu. Terus gue naik, nah foto-foto Candi Ketek. Nah, ya, gue udah nyadar ya, mantan gue itu ya emang lumayan sensitif gitu untuk masalah hal-hal kayak gitu. Kita lagi foto-foto, tiba-tiba mantan gue bilang gini, dia manggil gue kakak, itu di atas kok kayak ada orang, katanya pakai pakaiannya pakai celana panjang kayak gober gitu, kayak celana silat kan. Terus ada kayak kain caringnya itu kayak koteka, itu pakaian batiknya tapi putih, dasarnya putih, itu tulisannya ada pokoknya ada motif-motifnya gitu lah, motifnya entah hitam entah coklat, gue juga nggak ngeliat, tapi dia dong yang lihat. Itu cewek lu yang lihat? Cewek gue sendiri, mantan gue yang lihat tuh itu posisi. Nah, dia itu posisi juga yang tadi yang orang tiba-tiba kabut, tiba-tiba kabut. Yang Posisinya masih di bawah kan? masih di bawah. Itu Tapi lu tetap lanjutin? ya tetap lanjut, gimana kita udah nanggung ya, kita Iya sih. jauh-jauh dari Tangerang ke Iya. ke Laut kan gitu. Apalagi yang orang-orang bilang Laut itu salah satu gunung cantik gitu kan. Gue masih penasaran gitu dengan savana-savana yang cantik gitu. Nah, di situ gue udah mulai kayak apa ya, kayak gue juga dalam hati tuh kayak ragu gitu kan, buat gue bakal sanggup nggak gitu ngelanjutin perjalanan ini gitu. Mental gue udah down posisi waktu itu, karena ya mantan gue sendiri bilang gitu. Secara langsung bilang sama teman-teman, yuk lanjut jalan, kita takut kesiangan, kita takut kemalaman sampai di estimasi gue camp tuh di pos 3 atau enggak di Bepak Menjangan. Kita situ Bepak Menjangan ya teman-teman, kita di belakang peperangan gitu kan, di belakang peperangan waktu itu. Ada nama pos belakang peperangan, kalau nggak salah pos 5 dia itu. Kita naik jalan, nah di situ kayak gue tuh yang oke lah, kita kalau naik gunung kan bawa beban berat, tapi kan kita juga udah ngukur dong beratnya seperti Iyalah, apa gitu, pasti. kita seperti apa, Prepare juga. kita prepare kan. Tapi di situ posisi menurut gue istirahat udah cukup, terus olahraga juga cukup gue sebelum pendakian gitu kan. Tapi kayak kok ini beban ini nambah berat gitu, dari bawah sampai atas, sampai sekian gue jalan tuh, apa yang terakhir yang saat ini gue jalan tuh kan kok berat nih kata gue. Tapi lu bawa carrier seadanya kan? Iya, Sewajarnya seperti biasa nanjak. Iya, toh logistik pun kita bagi-bagi gitu kan. Karena gue itu naik 3 cewek, 4 cowok posisi itu. Itu tim lu? Tim gua. Kebenaran kan temen gua tuh, yang temen gua ngajak bareng gua kan, yang dia mau ke laut posisi saat itu. Nah, yang kalau nggak salah tuh sebelum sampai pos 1 itu mulai banyak kejanggalan. Cewek gue langsung bilang, kok kayak ada pendaki lain katanya. Soalnya setahu gua ya, gua itu bisa dibilang rombongan tengah-tengah yang naik. Rombongan pertama pun jauh, gue sepanjang pendakian gua nggak nemu sama sekali rombongan pendaki. Oh, jadi sepi tuh? Sepi. Dan yang mau naik jauh banget. Bahkan yang mau naik pun gua baru naik, mereka tuh yang rombongan belakang itu baru pada sampai base camp. Otomatis udah mungkin dia langsung naik dong, masih prepare, istirahat segala macam, makan, sarapan itu kan. Karena menurut gue posisi saat itu, gue kelompoknya benar-benar ke depannya jauh, sama rombongan pendaki ke belakang jauh gitu. Situ gue juga nggak dengar gitu, kayak ada orang jalan rombongan, kayak ada orang ngobrol biasa gitu lah. Nah, dan gue ngerasa itu pendakian itu kok lama banget gitu. Yang gue lihat di peta normal itu 1-2 jam, itu gue molor jauh sekitar hampir 3 jam. Gue jam 11 siang nyampe pos 1,
gue nggak mutusin buat makan siang di situ. Gue istirahat sempat ya sekitar 2 batang 3 batang, ngobrol-ngobrol, nggak ngopi nggak minum, cuman narik napas biasa gitu lah. Paling sekitar 15 menit, gue langsung gas. Target gue tuh pos 3 sekitar siang, sekitar jam 1 jam 2. Nanti kita makan siang di sana, kita bongkar logistik lah untuk makan siang di sana gitu kan. Nah, ini yang kejadiannya nggak apa ya, yang nggak gue benar-benar bisa gue lupain. Pertengahan antara pos 1 pos 2, nggak tahu kenapa, entah emang suges gue yang terlalu ngehayal tentang hal-hal gaib gitu ya. Karena dari awal udah kayak itu, udah di distract kayak gitu tuh, udah distract kayak gitu kan. Nah, gitu kan. Pikiran gue udah kalut lah gitu kan. Gue takutnya tuh ketemu malam di jalur. Gue paling pantangan setiap naik tuh gue naik malam. Gue nggak pernah mau naik malam. Satu, jalur nggak kelihatan kita kan. Kedua, rawan-rawan buas gitu. Nah, habis itu naiklah pertengahan. Ya, kalau bisa dibilang deket banget tuh pos. Udah kelihatan pos. Pos berapa tuh? Pos 2. Dari pos 1 ke pos 2. Udah deket. Temen gue pun udah teriak yang duluan karena gue di situ ditugasin sama temen gue sweeper karena temen gue tuh yang buat tenda kata gue udah duluan aja, nanti ketika gue ketinggalan lu udah nyampe tempat kita buat camp lu turun tolong bantu gue bawain material biar kita cepet gitu kan. Kalau kata bahasa teman-teman gue evakuasi buat lebih cepat kita naik gitu. Nah, teman gue teriak itu, gue tiba-tiba batuk yang gue aneh tuh. Gue di situ posisi gue nggak ngerokok gitu kan, gue nyantai, minum pun cukup gitu, yang gue rasa gitu. Gue batuk kayak mau ngeluarin sesuatu gitu, ternyata dahak. Gue nggak nyadar lagi jalan. Bahkan gue niat kata gue pos 2 aja lah, kata gue kalau emang mau muntah gue pos 2 aja, tahan ya. Gue tahan gitu, nggak ketahan ternyata dahak doang. Nah, yang nyadar tuh dahak darah itu ya cewek gue sama temen gue, satu lagi cewek, adanya temen gue cewek juga. Yang pernah lihat tuh adanya temen gue cewek. Bang, katanya, kok dahak lu merah, katanya. Dahak lu merah. Gue ya mungkin dehidrasi lah begitu. Wajar. Bukan infeksi ya, kayak si tenggorokan itu kayak kurang asupan air lah gitu lah. Menurut gue juga capek kan. Gue juga nggak tahu lah masalah hal sainteknya semacam itu. Terus tiba-tiba darah itu baru perumahan dalam hati gue. Gue padahal dalam hati gue nggak ngapa-ngapain. Gue udah lakuin apa yang ini gitu kan. Ya udah gue hirauin lah, mungkin gue kecapean gitu kan. Ya udah ke situ kita lanjut di pos 2. Nyampe pos 2, selang dari itu kita langsung bawa pos 2. Gue mutusin situ karena teman-teman gue percaya gue buat jadi ketua rombongan waktu itu posisi leader lah, tapi tetap gue tugas gue sebagai sweeper di situ. Terus teman gue bilang, gimana bang? Teman gue yang dari Papua, Bang Pace, biasa gue panggil Bang Pace. Gimana bang? Kita mau lanjut apa mau makan? Gue lihat nggak lama aja di pos 2, nggak lama aja dulu. Ya udah bang, kita makan aja dulu, kata gue. Oke bang, kata dia, kita gelar logistik. Nah, teman gue nih kakaknya yang adik-adiknya ngeliat gue darah, namanya Resa tuh. Gue biasanya manggil Teh Resa karena lebih tua dari gue. Teh Resa bilang gini, kenapa nggak di pos 3 aja? Gue nggak enak di sini. Soalnya mitosnya tuh kalau yang pernah tahu mungkin ada depannya pos 2 itu ada pohon gede, gitu katanya ada penunggunya. Oke, apa mungkin Teresa ini dia sedikit sadar? Mungkin ya, agak sensitif gitu ya. Itu gue nggak tahu, gue masih belum gue masih belum tahu kalau dia emang agak sensitif masalah itu. Gue nggak enak katanya di situ. Nanggung, sini aja kita seperut, ya setengah jam kita bablas. Kalau nggak salah waktu sekitar jam 12 lewat dikit lah. Gak tahu gue lupa tepat waktunya. Kita makan lah, beres-beres makan. Ternyata ada pendaki turun nih, kita nyapa-nyapa. Gue nanya gitu, bang di atas ada rombongan nggak? Ada bang, 4 rombongan baru naik, nggak jauh kok katanya. Mungkin baru nyampe pos 3. Pos 3 dekat nggak kira-kira? Karena gue baru pertama ke laut. Di tahun 2018 lu baru pertama naik ke laut. Lanjut. Gue berapa kali ke laut? Kata gue, gimana bang, jauh? Ya, kalau emang lu jalan santai sekitar 2 jam. Ya, itu alhamdulillah bualan rendah. Bilang dekat ternyata jauh gitu. Iya. Ayo 5 menit lagi.
gue bilang ke teman-teman gue gimana, ya udah kita makan aja dulu, kata Teh Resa, kata bapaknya juga udah nanggung kita makan dulu. Nah di situ juga mantan gue juga, gue tahu mantan gue masak, dia bilang ayo cepet masaknya. Nah di situ kejanggalan kedua yang bener, bukan kedua malah udah berapa tuh? udah beberapa lah. Terus kejanggalan selanjutnya, gue masak nasi sedikit nih, paling sedikit. Lu bayangin, lu masak nasi hampir setengah jam gak matang. Tapi kompornya kayak gini. Kompor ya kayak gini, cuma yang kotak lah. Iya. Kotak-kotak. Kalau ini kan ya gua udah agak modern gitu. Iya, makanya. ya gua tahu dah yang kotak, gua tahu. Ya kotak, kompor kotak gitu kan. Tapi Yang kondisi kompor tapi kondisi api normal. gede. Bahkan itu gua beberapa kali nambahin air. Gua persediaan air gua buat minum nyampe pos 3 itu buat ngisi ulang air itu bahkan sampai mau habis. Sekitar 4 atau 3 botol gua nambahin itu enggak matang-matang nasi. Yes, terus singkat ceritanya gimana? Ya udah kita kata Teh Resa kan, ya mungkin gua anggap itu sebagai orang yang pengayom gitu ke teman-temannya. Ya udah nggak apa-apa kita makan aja, yang penting kita isi perut. Iya benar. Kalau emang yang mau makan, udah makan roti aja gitu, yang penting perut kita isi gitu kan. Ya udah itu udah beres, kita di situ udah nggak ada kejangan lagi, jalan. Ternyata gue molor jauh tuh posisi gue bener-bener molor. Ya gue estimasi cuman ya sekitar 1,5 jam kalau di pos 2. Ternyata gue jam 3 baru jalan lagi. Gue mikir 3 sore. 3 sore. Bahkan sampai 3 pendaki rombongan pendaki yang turun, 3 rombongan pendaki yang turun tuh jeda waktunya lama-lama gitu. Gue sampai ketemu 3 pendaki yang turun gitu, 3 rombongan pendaki yang turun. Gue bilang gimana, kata gue, kita nggak bakal bisa nyampe Gupak Menjangan kalau nggak belum peperangan aja belum tentu nyampe, kata gue. Soalnya jarak yang paling jauh itu ya setahu gua kalau gua lihat di peta dari pos 3 ke Gupak Menjangan itu lumayan jauh. Karena dari pos 3 ke pos 4 pun normalnya aja bisa 3 jam 2 jam kalau buat yang jalan santai gitu kan. Ya udah, kalau misalnya emang kita nyampe pos 3-nya udah hampir gelap ya udah kita putusin camp situ. Ternyata bener, gue nyampe situ pas azan maghrib Sampai pos 3. Sampai pos 3 aja maghrib. Nah sebelum nyampe pos 3 gue lagi batuk darah, dahak darah. Itu dahak darah kayak flek kecil. Gue anggapannya gue tadi makan saus, kata gue mungkin saus keluar gitu kan. Diri lu sendiri ada penyakit gak sih? Kalau sebelum naik ke situ? Kalau gue emang kalau penyakit gue punya bawaan asma, cuma ya enggak. Kalau asma kan nggak yang mungkin sampai gitu kan, paling sesak napas gitu kan, karena ritme perjalanan gue pun nyantai gitu, karena menyesuaikan ritme gue gitu kan. Lanjut. Menyesuaikan ritme itu gue ya udah gue belajar positive thinking, karena kalau misalkan kita negatif thinking terus kan ya benar lagi bakal acak-acakan gitu kan. Gue dikasih tau sama senior gue ketika kita mendaki itu kalau misalkan ada hal-hal janggal ceritain ketika udah turun aja biar gak bikin panik teman-teman pendakian kita gitu, yang ada nggak bakal beres pendakian ini gitu. Oh iya, berarti salahnya mantan lu ini yang cerita di awal di bawah. Kalau untuk mantan gue emang selalu gue tekenin kalau lu lihat apa-apa bilang ke gue, tapi jangan bilang ke yang lain. Oke, paham. Karena Oh iya kan pada saat itu posisinya lu pacaran. itu kata gue mencoba buat biar itu nggak panik gitu. Biar gak panik dan lu berusaha untuk menjaga. Padahal gue juga panik matinya malah. Ya gue paham lah. Ngerti gitu kan. Oke, terus pos 3 nih. Pos 3 maghrib. Nah sebenarnya teman-teman gue udah nyampe. Kalau gue tuh benar-benar paling terakhirnya jarak sekitar 10 menit lah. Nah gue paling terakhir di situ udah kacau lah. Cewek gue, bukan cewek sih, mantan ya. Wah anjing, gue minta cewek mulu. Mantan gue gitu, dia udah dengerin suara nangis. Oh dia dengar suara nangis? Iya, suara nangis. Katanya jauh. Cuma kan anggapan kita kalau suara jauh dekat. Ya, mitos seperti itu. Tapi posisinya lu udah ngedirin tenda? Belum, gue masih jauh temen gue, tapi udah di tenda. Oke. Karena jarak gue temen gue itu terpaut jauh. Karena kata gue bilang, gak apa-apa lu duluan. Gue ada tenda buat gue, gak apa-apa. Kita kan bawa HP juga tuh, kita bisa komunikasi jarak jauh. Lu tentuin aja kita mau camp di mana saja pos 4. Karena pos 4 itu larangannya untuk camp situ. Karena menurut teman-teman yang udah pernah mendaki di sana tuh pos yang paling horor katanya. Pos 4 ini? Iya, pos 4 ini pos yang paling horor. Nah terus gue terpaut itu ketika gue udah ngeliat teman-teman gue, center temen gue itu kan udah pada teriak, bang Dan gue di sini gitu ya, gimana sih Ya nunjukin posisinya lah. nah gitu kan. Nah pas itu gue secara nggak sadar mulai lagi tuh yang kedua kalinya nih darah gue suges lagi terus suges. Gue kata gue ya udahlah, gue tadi di pos 2 makan saus gitu kan, udah aman. Nyampe lagi di pos 3. Oke.
Ya padahal ya kita masak makan malam lah gitu. Tapi di situ aman tuh Masak tuh aman, menurut gua aman. Nah yang gue bikin aneh, di luar tuh gue gerah, gue bener-bener keringetan. Ini cuma pakai kaos celana pendek, kolor bola gue pakai celana pendek. Ketika gue masuk ke dalam, gue mau ngambil jaket, tiba-tiba badan gue gigil, dingin gitu kan. Mungkin kecapean gitu kan. Karena baju pun basah sama keringat di luar tadi gitu. Keluar, udah aman gitu. Beres makan, ternyata ada pendaki yang turun kemalaman. Dia nanya, bang masih ada lahan nggak? Masih, kata gue udah di atas aja, kata gue di atas kita. Oh jadi ada yang nemenin nih, Ada yang nemenin rombongan lain. Nah udah singkat cerita, beres, kita tidur nih. Yuk bangun pagi kita lanjut ke pos 5 atau enggak ke Bukak Menjangan yang lebih dekat ke puncak. Estimasi lu berangkatnya itu dari jam berapa tuh paginya? Pagi ya, sekitar jam 8 kita udah mulai trekking lagi. Oh berarti lu emang benar-benar pendaki yang menghindari gelap ya? Iya benar. Oke, lanjut. Susah kalau pendaki gelap itu susah. Iya. Tuh kan, tidur. Nah kalau nggak salah gue mulai tidur tuh bener-bener masih sore lah kalau kata orang sini nyaman gitu kan. Sekitar jam 9 atau jam 10, nggak nyampe jam 10 mah, jam 9 dalam dikit gitu. Ya lu udah tidur tuh? Tidur, gue prepare tidur, tapi gue masih ngobrol-ngobrol kan sama mantan gue gitu kan, ngobrol. Di situ gue masih kangen. Barang gue serba hijau. Oh, balik lagi ke yang tadi. Iya. Larangannya itu barangnya atau apapun itu nggak boleh serba hijau, dan lu baru sadar di pos 3 barang lu hijau. Nah, Apa tuh yang hijau? sleeping bag gue hijau. Sleeping bag 1, Gue punya baju Eiger warna hijau. 2, Terus headlamp warna hijau. 3. Banyak kan? Anjir. Sepatu gua, Sepatu yang pakai daki. itu hijau juga. Oke. Dan cewek gua itu baju cover sama cewek gua. Mantan. Otomatis mantan lu punya baju hijau. Itu. Dan line covernya juga warna hijau. Gua bukan lupa. Pihak basecamp pun lupa buat ngingetin itu cepet si recover. Oke. Sebenarnya boleh gua hijau, cuman jangan dipakai. Alangkah baiknya jangan dipakai, ditaruh aja gitu. Gua pun lalai terhadap minta seperti itu gitu kan. Lu kan percaya, cuma kan lalai doang, Bang. Iya, Pak. Pantangan seperti itu. Oke, lanjut gimana tuh? Nah, situ gua udahlah bismillah aja. Ya. Karena kan kita juga punya Allah gitu. Ya. Sebenarnya mati lah. Jir, gua Ya. takut, coy. Sebenarnya takut kan? Kata gua, jir gua takut. Udah tidur tuh, kita tidur. Oke. Cewek gua sekitar jam 1 atau jam 2 minta terkencing. Gua gini. Jangan bangunin gua lah, nggak enak, takut jadi fitnah. Soalnya kan masih ada pendaki di atas. Iya. Ternyata pas gua keluar tuh cewek gua kosong. Gua denger masih ada pendaki yang ngobrol di situ. Bayangin sama lu. Oke, jadi di dalam tenda lu nggak deket ada pendaki yang lagi ngobrol-ngobrol lah. Ya kayak gimana sih Ketika mantan lu ini pingin anterin ke ya nyari tempat lah, nyari tempat itu buat buang air kecil. Oke, pas lu keluar tenda kosong. Siapa tuh yang ngomong? Ya itu yang penasaran. Dan sama-sama gue dengar suara gamelan. Kayak anjing berhenti. Suara gamelan waktu itu. Gamelan. Gue nggak lihat tuh, ternyata cewek gue diem. Gue tanya, kenapa? Oke. Jangan lihat ke belakang tenda katanya. Karena si cewek lu ini peka kan? Gue merinding demi Allah, gue merinding. Gua merinding sih di gua juga. Gue merinding. Terus? Kalau misalnya gue merinding. Jangan di belakang tenda. Gue penasaran, dia bilang gitu penasaran. Lu pasti juga penasaran. Pasti. Walaupun kan rasa takut tapi penasaran tetap ya. Cuma yang dilihat sama dia mau beda. Oke. Dia lihat Kalau pengakuan dia ngeliat kayak pasukan zaman dulu bawa tombak jalan, di belakang itu ada kayak kereta kayak kuda kencana gitu, kayak ada ratu sama raja lagi ngeliatin ke arah tempat di belakang camp. Oke. Itu dibarengin pas gamelan itu. Nah itu. Cuma yang gua lihat tuh hanya cewek berdiri nunduk tapi ngebelakangin gua, pakaian kayak zaman dulu, tapi serba hijau. Oke, nyambung nih hijau nih. Nyambung nih. Serba hijau. Itu yang gua lihat ya. Padahal udah mati, gue gak bisa ngeliat, gue gak peka terhadap itu. Tapi kenapa pada saat itu lu lihat? Ya mungkin anggapan gue ya gue capek gitu kan. Ya, Capek, ilusi. Gue anggapnya cuma ilusi gitu. Gue nggak anggap, gue ngeliat itu. Gue anggapnya gue bisa bikin mungkin gue kecapean gitu. Tapi tetap merinding mah ada. Tuh. Nah yaudah, gue bilang gini, udah masuk aja masuk. Ya mau gue masuk. Sekitarnya setengah jam gak lama. Gue gak bisa tidur dari itu, gue udah gak bisa tidur. Cewek gue, mantan gue tuh tidur. Udah pulas tadi, gue bisa tidur. Gue buka tenda dikit, setting, gue bakal rokok. Gue kira temen gue keluar tenda, soalnya gue gak denger suara setting.
Di tenda sebelahnya. Iya, karena gue bikin tenda tuh gimana ya? Lapangan luas, jadi 3 gitu, kerendengan kiri kanan. Iya. Gitu kan. Ya otomatis kedengeran dong kalau ada yang buka sih. Gue tanya mau kemana, nggak dijawab. Tapi lu belum lihat, cuma kayak nanya dong, oh kayaknya ada keluar nih. Iya, Oke, lanjut. kata gue kan, mau kemana, nggak ada yang jawab. Nggak lama kok kayak ada yang ngelilingin tenda gua sendiri. Yang apa? Ngelilingin tenda gua. Ngelilingin. Iya. Muterin, oke. Karena di luar itu masang lampu pijar lah, lampu dari pokoknya lampu lah, kita lampu kayak gitu, lampu pijar yang warna putih. Otomatis terang dong lampu gelapan gitu ya. Kata gua, kata gua kalau begini. Gue juga parno sendiri di situ, gue parno sendiri gitu kan. Dan yang kondisi yang lain lagi pada tidur. Nah itu, gak lama kok makin gangguan itu kayak makin menjadi. Iya. Itu gua sendiri yang ngerasain sendiri gitu. Tenda kayak yang megang di masih Kayak yang lewat gitu, sur gitu. kuku, bener kayak kuku, kayak lu buku di Iya, kayak suara kuku. Iya gitu. Itu tenda gua. Gak lama dari itu tenda gua kayak ada yang nyiram, tapi nggak basah. Padahal di situ posisi tenda gua dilapiin pakai flashlight. Otomatis kalau misalkan dari luar nggak kelihatan dong orang Iya, jalan. iya. Tapi ini bener-bener kayak gua ngeliat kakinya jalan. Tapi beda, kakinya agak gede coy. Oke. Gitu. Anjir, kata gua horor juga. Gak lama, habis bagian kaki tenda gua digoyang-goyang. Goyang kondisinya. Digoyang. Ada yang goyang. Ada yang goyang. Jadi ya udah, gue coba buat tidur, gue baca sebisa mungkin. Alhamdulillah gue tidur pagi. Aman tuh, pas udah Sama gue paksa tidur, gue nggak dengar apa-apa lagi. Tidur lah, gue tidur. Bangun pagi, ternyata kita molor lagi estimasi. Kita bangun jam 8 pagi. Oke. Yaudah kita makan pagi, kita baru jalan lagi jam 11. Enggak, jam 10. Jam 10 lu berangkat lagi. Jam 10 kita baru mulai jalan. Mulai berangkat dari pos 3. Kita dari pos 3 ke pos 4 hitungannya menurut gue cepet karena estimasi di peta ya waktu itu yang kalau asal gue itu sampai 2 jam 3 jam 2 sampai 3 jam gitu kan. Gue 1 jam alhamdulillah nggak nyampe pos 4. Nah di pertengahan lagi pos 4 tuh udah kelihatan, di tengah udah kelihatan. Temen gue udah nyampe di lagi karena gue punya sleeper, gue paling belakang. Gue lagi gendeng mantan gue. Dia tuh punya kakak tapi udah almarhum. Dia dari jalan tuh kayak ngoceh. Abang ngikutin dari pohon ke pohon loncat katanya ngeliatin kita sambil senyumnya tapi sinis, senyumnya lebar. Jadi mantan lu ini punya abang yang udah almarhum. Dan ketika lu mendaki dari pos 3 ke pos 4 di pertengahan jalan, mantan lu ini ngeliat abangnya ini yang almarhum. Iya itu Haji juga goblok itu gue nggak ada. Oke, terus Saksi hidupnya masih ada kok. iya gitu. ya kebetulan disclaimer aja, gue tahu mantan dia siapa. Iya, karena kita dekat lah gitu. Mantan gue sama dia dekat juga teman gitu kan. Oke, terus Nyampe lah di pos 4, kita duduk. Yaudah kita santai aja dulu ya. Gak lama dia teriak. Dia manggil gue kakak. Dia manggil gue kakak. pas lu gandeng. Enggak, kita udah nyampe pos 4. Kak, abang ada deket mama lu, katanya suruh ikut. Gak lama pingsan. Gak lama mantan lu pingsan. Wah, kata gua kecapean. Kata gua ngapain gua di posisi Jam berapa tuh jam? siang, jam 12 itu ajan zuhur masih kedengeran. Ajan zuhur masih kedengeran gitu. Positif thinking lagi lah gua. Kecapean. Kecapean gitu. Terus dia pingsan gimana tuh? Di apa ini? Gimana ini? Ya karena gua bisa sedikit lah, karena gua bisa kita punya teman kan yang anak kesehatan itu, gua pernah diajarin tentang itu ya, gua tanganin dan pas didudukin dia udah sadar, didudukin tiba-tiba mimisan di situ. Ya, walap lah gitu kan, gua gimana caranya ini biar kesumbat dulu nih, biar nggak keluar semua gitu kan. Gue juga nggak tahu tuh cara nanganinnya, bodohnya gue masih awam masalah tentang PPGD gitu kan, pertolongan pertama gawat darurat gitu. Karena posisi gue masih awam banget tentang masalah pendakian, biarpun emang gue udah pernah beberapa kali itu mendaki, gue masih awam gitu. Itu bodohnya gue gitu. Ya namanya juga orang panik. Iya, gue juga panik gitu kan. Panik apa yang temen gue pernah kasih ilmunya ke gue nggak kepake sama gue karena saking gue paniknya gitu. Ya singkat cerita aman lah, udah clear gitu. Kita Udah siuman lah, udah siuman. Nah, ternyata dari pos 4 ke pos 5 itu yang bikin aneh tuh lama banget tuh perjalanan. Harusnya estimasi itu 3 jam. Oke. Gua nyampe itu hampir maghrib.
Dari zuhur ke maghrib. Ya 5 jam. Enggak maghrib jam 5. Pas benar-benar kita lagi lihat sunset. Oke. Sunset. Enggak lama kan di pos 5 tuh kalau yang teman-teman pernah naik ke laut dari pos 5 enggak jauh, ya kelihatan sekitar 200 meter tuh udah langsung namanya bulan peperangan. Katanya ceritanya situ tempat moksanya Raja Brawijaya. Ya waktu itu dikejar sama enggak tahu ya. Kalau salah orang benerin gitu kan. Dikejar sama turunannya atau anaknya gitu. Biar masuk Islam katanya. Yang gua dengar ceritanya gitu kan, gua baca ceritanya juga gitu. Nah, nyampe situ gua nggak tahu kenapa bawaannya tuh sedih gitu. Pokoknya dari selama perjalanan itu aman, nggak ada. Oh, dari pos 4 ke pos 5 aman gitu. Nah, tiba-tiba kita nyampe, gua langsung teriak sama teman gua. Itu posisi gua udah bilang kita jarak rapat aja, jangan jauh-jauh. Takutnya gua kenapa-napa gitu kan. Gua kenapa-napa. Temen gue juga udah bilang, udah gua aja jadi super. Enggak, kata gua, takutnya gua jadi super, lu malah terbebani sama gua gitu. Kita bawa HP, baterai juga masih full, kita masih punya banyak baterai cadangan gitu kan. Karena kita udah prepare gitu kan untuk masalah komunikasi biar nggak miskom juga selama pendakian gitu. Nah, kalau itu ya udah jalan aman. Nyampe pos 5, kita duduk, kita belum bikin tenda, baru istirahat dulu. Nanti kita mau maju dikit lah di belakang peperangan karena sabana, di pos 5 pun sabana, cuma menurut gue tempat lahannya tuh miring, nggak bisa banyak buat muat tenda. Kalau di gua peperangan tuh jalan kiri kanannya, kita ada di kalau misalkan teman-teman pendaki pasti paham ya, tentang lembahan gitu. Kita ada 10 lembahan, menurut gue lembahan yang lebih bagus. Jalan datar gitu, kita enak buat diriin tenda gitu. Nah, situ gue tiba-tiba di pos 5 tuh kayak kok sedih gitu. Kayak ya awalnya sedih, perasaannya sedih. Satu sisi, waktu itu gue pernah punya janji sama teman SMA gue yang almarhum. Ya udah almarhum. Teman-teman masa gue sekolah bolos di gunung gitu kan. Gue udah pernah janji, kita lulus sekolah gimana caranya kita ke laut gitu. Oh, jadi pas masa dulu. Nah, itu yang perjanjian itu. Dan gue punya janji sama pada saat yang ini itu lu adalah laut pertama lu. Iya, karena gue sama dia tuh, gue nggak mau ke laut ini sendiri tanpa lu begitu. Oke. Karena dulu tuh gue saling backup sama dia, ketika gue capek dia backup gue, ketika dia backup dia gitu kan. Nah, terus gue antara satu sisi gue sedih karena dia. Gue pas mendaki ke laut itu pas 40 harinya dia. Pas 40 hari. Nah, gue baru nyadar tuh pas di pos 5. Gue baru nyadar pas 40 harinya dia. Baru nyadar di situ. Sedih. Entah emang sedihnya atau sedih, tapi kayak sedihnya tuh beda, lebih sedih dari itu gitu. Ya, dan lu tiba-tiba mungkin lu keingetan dia atau gimana? Nah, awalnya tuh sedih tapi baru sekian sepersekian detik gue inget dia. Tapi kata gue, tapi bukan dia yang gue pengen ungkapin gitu. Dalam hati gue bukan gitu. Ya udah gimana ya udah bro, gue tiba-tiba nggak nyangka, nggak sadar gitu, tiba-tiba air mata keluar. Ditanya sama teman-teman gue, kenapa bang? Enggak apa-apa, gue sedih aja. Kata gue kasih nama teman gue, tapi teman gue udah nggak ada gitu kan, udah ninggalin gue berdua gitu. Ya udah bang, ini kan secara langsung lu juga ngewujudin dia. Dan posisi saat itu juga gue foto dia sama gue ketika naik ke gunung pertama kali gue naik. Oke, jadi tetap lu bawa kenangan. Gue foto di puncak. Nanti kalau misalkan itu gue kasih lah fotonya kalau ada ya. Kalau ada gue kasih fotonya. Semoga masih ada gitu kan. Nah, di pos 5 tuh mulai gangguan lagi. Pas malam lah kita menjelang mau tidur juga. Kita emang lumayan agak ngaret untuk molor saat itu. Sekitar jam 11 malam. Kita lagi happy gitu, kayak lagi di luar tenda kita lagi nonton. Tiba-tiba gua dengar suara kuda di situ. Sedangkan namanya bupak menjangan itu kan menjangan tuh rusak. Iya, rusak. Menjangan tuh rusak gitu kan. Salah satu tempat tinggalnya rusak, setahu gua kalau Gunung Lawu itu ya, setahu gua. Nah itu tapi kan suara rusa nggak kayak suara kuda dong, beda. Itu suara kayak kuda kayak lagi dipecut, lagi lari, kayak suara kaki pecut gitu, kayak suara kuda lagi lari gitu kan. Gue sih pikir mungkin menjangan banget gitu kan, anaknya menjangan. Udah relax, lagi ketika kita udah tidur nih, udah lelap gitu, udah di mimpinya masing-masing. Si mantan gue ini bangun lagi minta kencing.
Jam berapa lagi tuh? Itu ya udah mendekati subuh. Oh, udah mendekati jam subuh. 3 jam 4 gitu. Oke. Udah, gue juga udah berani gitu kan. Oke. Udah berani untuk keluar. Cuma yang gue bikin berani dinginnya gitu loh. Iya kan tadi kan di cerita di awal Sampai nol. ya cuacanya ekstrim. Ekstrim. Oke lanjut. Nah, Kencing nih. cewek gue nggak lihat. Nah dia kencing. Saya tetap gue kerjain, tapi gue nggak ada penilai. Pas gue nengok dia udah bilang, Cak, gue udah selesai. Ayo, gue nengok di atasnya ada lemper, paham lah, Pocong tuh. koci. Lagi duduk, tapi ngebelakangin. Kebelakangin si mantan lu ini. Tapi di atas. Iya, di atas. Atasnya. Tapi ngebelakangin ada belakang. Tapi lu nggak cerita tuh pada saat itu? Enggak, gue nggak cerita. Bakal gue cerita, pasti dia lebih panik dari gua. Iya oke. Terus lanjut. Tapi dia nggak tahu muka gua. Ada apa kak? Enggak. Oh dia sempat tanya. Iya. Ada apa kak? Enggak apa-apa. Dia bilang, apa mas aman kok kata gua. Masuk, bangunin teman-teman gua. Yuk masak-masak karena gua pengennya kita pagi kembok yang Oh yang paling tinggi. Iya, siapa yang nggak kenal di Lawu tuh sama Mbok yang Pecelnya gua pengen 3 kali di situ. itu enak kata dia. Gue ngeliat di FB TikTok juga banyak ya itu. Oke lanjut. Gua ke Boyem tuh, gua target tuh. Saya target jam 9 pagi gua harus sampai Boyem gitu kan. Udah. Ternyata masak kita molor perjalanan. Nggak molor sih menurut gua aman lah. Molornya dikit doang sampai cuma sejam kalau masak. Masih perjalanan kita tuh aturan jam 9 pagi, kita jalan jam 10 karena jaraknya udah dekat gitu kan, udah dekat. Jalan, nah singkat cerita udah beres. Masak sama kita jalan nih. Jalan nyampe Gepak Menjangan kita aman, nggak jadi ada masalah. Nggak ada masalah, kita aman, kita jalan happy kita ketawa gitu. Karena posisi waktu itu gua naik seminggu apa sebulan sebelumnya itu laut tuh habis kebakaran juga, jadi masih banyak bekas kebakaran dan masih ada sumber-sumber api yang kecil, tapi aman lah untuk melakukan pendakian gitu kan, aman. Naik. Nah, pas lu tahu kalau di laut tuh ada pos yang namanya bukan pos, ya bisa dibilang pos, bisa dibilang tempat yang namanya Pasar Dieng. Ya, gue pernah dengar. Pasar setan. Pasar setan gue pernah. Nah, yang gua Itu di pos berapa sih? dia setelah Gepak Menjangan baru nggak ada pos sebenarnya, cuma hanya tempatnya aja. Oh. Ya setahu gua ya, maaf kalau misalkan ada salah, paling gua dikasih tahu. Ya, karena udah lama dia nggak ke Lawu lagi. Oke, lagi hanya itu lah gua ke Lawu lagi. Gua masih belum pengen lagi ke Lawu. Kayak belum bisa ada keberanian nih pengalamannya itu kan. Nyampe mana ada sih gitu kan, gua berhenti. Gue bikin fish roll, bukan bikin fish roll, bikin risoles. Di bawah tuh rasanya enak, tapi nyampe Pasar Dieng tuh rasanya hambar. Jadi lu mau bikin risol Buat bakal kita makan buat bekal siang. Iya. Cuma yang ngerasain hambar itu gue doang. Tapi yang lain oke aja. Oke aja, tapi minum nih, ketika gue minum, gue bikin teh manis hangat, gue masukin tumbler, itu ada manis, rasa manisnya. Kalau minum Rasa manis. Gue ngerokok, si filternya rasa manis gitu. Tapi ketika kenapa makan tuh hambar itu. tapi yang lain ngerasa. Enak kok, ngerasa. Karena itu buatan gue tahu rasanya gitu kan. Gue tahu rasanya ketika masih di pos 5 gitu kan. Ya udah situ, mungkin di guanya aja lagi gak gangguan gitu kan. Saya nggak rasa aja. Gue duduk, gue juga salahnya gue makan sambil berdiri waktu itu posisi. Gue duduk. Kalau di Pasar Dieng itu teman-teman yang pernah ke laut tuh apa namanya, batu tuh susun-susun tuh yang rock apa gitulah namanya tuh, yang bahasa kerennya tuh bundar berunda. Pokoknya batu-batu yang susun, gue nggak sengaja ngejatuhin itu batu. Oke. Nah nggak lama dari situ mulai lagi tuh gue mual. Ya gue masih positif thinking gitu ya, positif thinking karena apa? Gue juga punya mah gitu, takutnya mah gue kambuh gitu kan. Tapi di situ lagi gue sekali situ gue bukan dahak tapi muntah. Muntah cuma darah. Tapi kayak ada darahnya gitu, cuma Campur lah ya. campur gitu, kayak flek darah kental gitu kan. Gue masih pikir lagi mungkin iritasi radangan gitu, tenggorok gua radang gitu kan, kayak lecet ataupun apa gitu kan. Ke gua aku udah positive thinking gitu. Gak lama setelah gua muntah gitu, gue ingat temen gua sama abang gua pernah ngomong, karena abang gua juga sama gitu kan, hobi naik gunung juga gitu. Abang gua bilang, dan abang gua juga udah beberapa kali naik ke laut. Itu pun ketika tahun 2006 sampai 2010 lah, kisaran tahun segituan. Dan udah lama banget gitu kan. Nah abang gua bilang, lu kalau ke laut di Pasar Dieng
lu naruh receh, entah gope, entah 1.000, entah 2.000, lu petik daun, lu kantongin, anggap aja lu beli gitu kan. Gue inget situ, Kayak belanja lah. nah itu. Dan di situ yang nggak dengar suara riuh rame itu cuma gua doang. Gua anggapnya pelong kosong, karena pas itu jam 2 siang, jam 2 siang tuh pelong gitu. Tapi temen-temen gua kayak dengar rame gitu, kayak orang-orang ya gimana sih, kayak Ya, lagi transaksi gitu di riuh. pasar gimana sih? Nah itu teman-teman gue pada mukanya udah pada panik gitu, udah pada panik kayak ayo cepet-cepet. Tapi posisi saat itu gue masih mental gue masih drop, masih down mental gue di situ kan, mental gue masih down. Gue ya udah kayak kalau mau duluan. Gak lama gue bilang gitu, azan, gue dengar suara azan. Lu bayangin azan mana jam 2 siang? Jam 2 siang? Kayaknya Juhur ketinggalan kali ini. Tapi nggak tahu ya, karena soalnya setiap gue main ke Jawa Tengah ajannya pun beda-beda. Ya mungkin karena beda tempat aja. Nah, nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang orang Jawa Tengah bisa, Ya, bisa ngasih Siapa tahu kenapa ajannya beda-beda gitu enggak. Kalau kita kan serempak paling beda 1 menit 2 menit, tapi Iya. ini hampir beda beberapa jam gitu. Apa emang halusinasi dia doang? Ya, mungkin emang ada tapi perbedaan. kalau misalkan gua halusinasi, nggak bakal mungkin semua rombongan gua pada dengar. Oke, lanjut. Itu. Berarti semuanya dengar tuh. Nah, dengar. Nah, situ udah mulai kita udah mulai parno semua. Ya udah, kita lanjut puncak. Pertama gue jalan nyampe ada petilasannya Prabu Brawijaya di puncak Hargodumilah, Mbok Iem. Nah di situ kita istirahat, kita makan lah biasa. Sebenarnya target gue kalau tuh bukan nyampe puncaknya, Hargo dalam. Puncaknya itu kalau nggak salah namanya Hargodumilah atau Hargo dalam gitu, kalau nggak ketuker ya gitu. Karena gue udah lama juga kan Pokoknya nggak sampai puncak lah targetnya. kalau gue nggak nyampe puncak, gue targetnya gue tuh kalau ke laut tuh gue pengen makan nasi pecel yang Mbok Iem. Iya. Gue gak, nah di situ udah mulai lah, nggak ada gangguan, udah mulai clear lagi, udah clear, udah mulai aman gitu kan, udah mulai aman. Sampai lah kita nih Boyem ngobrol, temen gue nanya, bang lu mau ke puncak nggak? Gue nanya lagi ke mantan gue kan, mau ke puncak nggak mas? Kata gue kan, mau ke puncak nggak? Kalau emang mau ke puncak aja, aku mau di sini gitu. Iya. Kata gue kan. Kalau mau ke puncak ya udah nggak apa-apa, ke puncak aja. Gue nggak apa-apa di sini gitu kan, gue stay di sini, gue jagain barang-barang gitu. Udah barang-barang tinggal aja, lu bawa DPK aja nih, DPK Imas bawa ke atas buat bawa minum gitu kan. Toh dari tempatnya Mbok Iem ke puncak tuh, kata Mbok Iem sendiri pun ketika gue ngomong itu ngobrol nanya, Posisinya lu udah sampai di Mbok Iem, gue nyampe Mbok Iem, gue lagi makan sampai nambah 4 kali tuh, gue saking pecel yang Boyem. enak itu sumpah. Rekomendasi lu kalau lu nyesel kalau lu gak nyobain pecel yang Mbok Iem. Oke, lanjut. Nah, kata Mbok Iem sekitar 15 menit paling lama, katanya paling lama sekitar 15 menit. Berarti sebentar. Cuma jangan nyampe ke, kalau nggak salah utara selatan, itu bagian selatan atau utara gitu, lupa gue. Jangan sampai ke sana katanya itu. Karena nggak jelas soal alasannya, nggak kenapa gitu. Tapi lu nanya juga gak kalau misalkan kenapa gitu? Itu gue nanya tapi nggak dijawab. Nggak dikasih tahu. Dia jangan ke sana aja gitu. Sama anak yang Mbok Iem apa anaknya entah rekannya entah saudaranya gitu. Jangan ke sana. Oh ya udah. Ya udah kata gue, nggak apa-apa. Ikutin aja gitu kan. Lu hargai. Iya, biarpun lu emang nggak percaya, lu hargain aja gitu kan. Nah, udah saya cerita, nah si mantan gue ini nggak mau. Udah nggak apa-apa, gue ikut lu aja. Bisa next time besok lagi gitu kan. Kalau lagi bisa next time gitu. Oh ya udah. Berarti sebagai rombongan naik atas. Sebagai ngomong naik atas, Lu tetap bawah. di situ? Nah, gua ngobrol sama salah satu yang mau, bukan betah apa ya, kayak mau menghening apa, kayak mau menyendiri gitu. Kayak orang yang betapa cuma kayak ya Ya, menyendiri lah. bahasa menyendiri gitu lah, kayak pengen Menenangkan diri. diri gitu, keheningan gitu, Ya. keheningan segala macam. Jadi Nah, waktu itu gua ketemu orangnya kalau nggak salah orang Mojokerto. lu sempet ngobrol. Ngobrol sama dia, ngobrol lama itu sampai teman gue turun. Gue ngobrol ngalor ngidul. Intinya waktu itu kalau nggak salah Mas Bayu kalau nggak salah namanya. Gua nggak mau nyamarin ininya ya. Nama ya. Nama. Berjalan aja. Berjalan aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Mas Bayu kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah. Lu ingetnya Mas Bayu. Ngobrol, nah dia ngajakin gua buat tetap stay di itu selama seminggu. Di Boyem. Cuma gue doang yang diajakin, nggak tahu kenapa gue yang diajakin gitu. Ayo mas katanya, seminggu lagi saya tanggung semua, kata dia. Logatnya logat Jawa, ngomong Jawa gitu kan. Saya tanggung mas katanya. Mas mau rokok? Saya mau rokok. Bener, banyak tuh rokok di tasnya. Mau makan di Boyem, saya beliin. Duit masih ada, masih banyak, kata dia. Cukup buat seminggu kok. Turun pulang saya pesen tiket
apa mau naik pesawat, saya antar sampai Jogja, kita naik pesawat sampai Tangerang katanya. Ini pokoknya udah terjamin lah. Iya udah terjamin, tapi gue mikir gue nggak bisa coy, gue Iyalah. penakut. Iya, lu pertama penakut terus Gue penakut. lu doang yang diajak. Nah, Nah, itu. lu bawa cewek lu pada saat itu. Gue bertanya-tanya gitu kan, gue bertanya-tanya kata gue, kok gue dong yang diajak gitu, gue masih positif tinggi. Gak lama temen gue turun, gue nanya ke buaya, sumber air dekat ada yang mana? Ada di Sendang Derajat katanya. Bu baru ngambil air, kata dia, ini airnya masih banyak. Emang banyak Bu, hanya kok ambil aja katanya. Cuma ambilnya pakai ini ya, kayak gayung ataupun buat ini jangan langsung Jangan langsung masukin. Iya, botolnya langsung masukin karena takutnya ngotorin tempat itu gitu kan. Karena itu salah satu sumber mata air yang suci katanya untuk warga sekitar situ yang mempercayainya gitu ya. Oke. Pas gue nyampe sana kering, sumber air itu kering. Lu turun di lu ngambil. Iya, karena gue turun lintas jalur, gue naik cetok turun Cemoro Sewu waktu itu posisi. Terus kondisinya kering. Padahal si Boyem baru ngambil di Iya, nggak jauh juga tuh jaraknya dari Boyem ke Sendang Derajat itu nggak jauh, kita 10 menit. Itu gue doang yang ngambil sendiri gitu, gue mau ngambil minum. Itu sebelum iya disclaimer sebelum teman gue turun ya, Iya. gue ngambil satu sebelum teman gue turun. Karena gue mau ya teman gue turun, kita udah siap jalan, gak usah ribet-ribet ngambil air lagi gitu kan. Biarpun emang gue balik sih gue salahnya itu. Ya udah, gue balik lagi, gue mau emosi juga kan gak enak gitu kan. Gue Ya, dikirain dibohongin ya. gue seakan-akan gue dibohongin. Iya. Gue kok airnya kesini kering kata gue, kok kering? Wah kamu mah ngada-ngada katanya. Kering juga enggak, mas kering gue kata gue. Ya udah kata gue pesen tinggi aja. Iya. Nah, mungkin gue salah tempat, tapi gue lihat jelas-jelas di Ada pelang. pelangnya gitu, papan informasi itu Sendang Derajat. Ya udah kita turun terpaksa. Gue waktu itu posisi persediaan rokok tuh masih ada. Emang gue dulu rokok aktif banget ya. Gue naik ke laut tuh bisa bawa sampai kalau nggak salah bawa 2 slop rokok. Itu juga buat cadangan, sebenarnya buat cadangan untuk ketika gue kehabisan air gue bisa barter itu gitu. Gue sistemnya barter gitu sama pendaki yang lain. Nah turun, sisa air tuh satu botol yang 1 liter tuh air mineral itu sisa ya 1/4 lah 200 ml dikit gitu untuk rombongan 7 orang. Logistik masih ada pendaki naik nih. Kalau nggak salah dari Jogja, nggak tahu gue lupa namanya siapa, gue nggak kenalan juga gitu. Dari Jogja gue gini, gue mas kata gue punya air lebih nggak, saya minta sebotol buat turun barter sama logistik sama rokok gitu. Oh ada mas kata dia, sebotol aja yakin katanya, masih jauh loh sampai bawah. Udah nggak apa-apa kata gue, sebotol aja toh gue masih bisa nahan toh untuk nggak minum gitu. Iya. Ya udah sebotol kasih barter rokok sama logistik. Kalau kita dulu kemalaman, kalau gue ngecamp lagi bakal ribet berapa, karena logistik juga udah habis kan, udah kita kasihin gitu ke orang. Turun nyampe pos 3 jalur Cemoro Sewu, itu di atas ada headlamp turun. Kita lagi istirahat, nah, itu masih di luar posisi itu, kita nungguin maghrib. Pokoknya pas azan maghrib itu udah mulai kedengeran lagi tuh azan maghrib tuh, udah mulai kedengeran, mungkin lah kisaran udah deket lah ke perkampungan gitu. So udah lampu kota pun sama-sama kelihatan. Udah turun, Iya, udah sampai lah, mau sampai. Sama-sama kelihatan. Yang gua lihat tuh ada lampu turun. Ternyata emang benar, yang pertama tuh yang punya warung di daerah di pos kalau nggak salah di dekat Sendang Derajat itu ada warung, nggak tahu nama posnya apa gitu, di Sendang Derajat. Aku turun orang, nggak kedua kalinya itu ada lampu lagi tuh senter, itu rame tapi sedangkan yang gue tahu tuh rombongan yang turun kalau jalur Sewu itu gue doang, sisanya yang naik. Oke. Sisanya yang naik turun, tapi kok nggak turun. Tapi lampu senternya kelihatan. Itu jam berapa? Maghrib itu, Pas banget. maghrib udah gelap. Habis ajan. Sesudah ajan itu, Sesudah ajan. pokoknya 15 menit sesudah ajan kita persiapan mau jalan. Itu kok ini nggak turun kata gue, enggak lagi break dulu kan setengah. Toh jalurnya juga lumayan landai lah, kalau Cemoro Sewu itu batu-batu susunan. Kalau lu pernah ke Curug Cibodas tuh, yang Cibodas jalannya gitu persis, batu-batu disusun kayak batu-batu kampung. Udah enak lah. Iya, jalan segala macam udah enak. Baru nyampe di pos 2 sekitar jam 7 malam. Nah sebelum pos 2 tuh sedikit lagi sampai pos 2, gue duluan, ceritanya gue ngide gue duluan. Udah nggak jadi survivor itu. Enggak, gue ngide duluan. Soalnya gue
paling nggak berani kalau gue di belakang. Gue penakut coy. Tapi kenapa lu jadi sweeper? Kalau untuk pendakian siang gue masih berani untuk jadi sweeper. Itu karena kondisinya udah lewat maghrib kali ya. Kondisi malam kita maksa harus turun dan keadaan center gue nggak memungkinkan karena udah 3 hari 2 malam kan, baterai pun udah mulai minim, cadangan baterai udah mulai minim. Gue turun, gue ngide, duduk di batu. Sebelum duduk di batu tuh gue jalan, bener gue lari. Pas gue lihat turun, nikung gitu tuh belokan, jalan turun lagi tuh. Coba zigzag jalan, setahu gue, saya ingat gue zigzag. Ada batu di belokan itu, gue duduk ada batu lagi gede. Gue baru nyampe batu yang gede itu yang pertama, gue koci lagi duduk nyampingin malah sekilas sebelah muka kelihatan sama gue. Ada pocong lagi tuh. Yoi. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak sensitif banget. Di pos 2 tuh. Di pos 2 sebelum pos 2 Oh iya, sebelum sampai pos 2. Gue sampai pos 2. Kenapa jadi sensitif lu ya? Nah itu nggak tahu. Oke. Duduk nih lo. Gue maksain lah break. Posisi nggak terlalu jauh. Temen gue juga sampai teriak, bang jangan duluan, baterai hati kita udah habis. Temen gue teriak di belakang Bang Pace. Udah gue break, gue ngadepnya ke belakang ke jalur yang teman-teman gue turun. Gue nggak mau dianggap gue berani nggak bisa nunggu lah ya. Iya. Nah gue nengok sekali nengok masih ada. Teman gue datang, gue nengok udah nggak ada dia. Ya udah situ udah cuma gangguan teman itu sampai pos 2 tuh yang benar-benar menurut gue horor itu kita ngalamin semua. Kita break masuk dalam pos itu udah posisi kabut, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba kabut di pos 2 tebel, center kita nggak bisa tembus, nggak tembus kabut itu tembus kabut benar-benar tebel. Mungkin ya wajar menurut gue pegunungan sekitar jam itu kabut masih waktunya banyak ya. Tebel-tebelnya gitu. Nah, center gue ngintip gue ke atasin jadi biar mantul ke bawah biar terang. Iya. Nah gue orang di pojokan lagi begini. Gue kira temen gue kedinginan. Lu panggil? Kagak, gue ngitung. Oh gitu. Oke, kita berapa? Gue ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan gue ber-7. Sedangkan lu kan naik ber-7, 4 orang laki-laki, 3 perempuan. Gua, mantan gue Yumas, terus Reza, Fitri, adiknya Reza, Bang Pace, Bang Angga, Bang Randy, Sama lu? sama gua. Enggak dong, ada satu lagi. Siapa? Siapa gua lupa namanya. Pokoknya ada lah, 7 orang. 7 orang. Tapi kenapa pas lu diem di situ ada ngitung lagi ada 8? Gua sampai coba ngitung. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Coba senternya matiin ya kata gua. Center tuh awal center gua. Tapi lu belum bilang tuh kalau bisa ada lagi satu nih. Belum bilang, gua nyalain center gua lagi. Center gua redup, gua nyalain HP gua karena kan mode pesawat masih aman lah. Masih aman. Untuk masalah center biar jaraknya nggak jauh gitu kan. Gua center atas, lumayan terang kan HP. Nggak ada, teman gua pada nangis, coba taruh lagi center. Tek. Gua nengok ke mantan gua, dia juga nunduk, kata gua kedinginan, kata gua. Gue baru ngasih jaket, tiba-tiba gue nengok lagi ada lagi. Oke. Dan di situ temenku pada nyadar juga. Yang terutama ada Reza. Tapi nggak ngomong apa-apa tuh? Iya. Pada diem. Hening nggak tuh, hening nggak? Tiba-tiba. Hening, tanpa ada obrolan gue di situ. Oke, udah pada kayak canggung lah, udah kayak kode-kodean mata gitu-gitu ya? Iya udah pada di kantin jalan-jalan. Gue tahu gue nangkep itu. Oke. Gue nangkep itu. Terus kata Teresa, ayolah jalan yuk, udah kemalaman, nggak enak sama yang jemput kita travel, bukan nyewa travel dari stasiun dari Solo ke basecamp itu gue nyewa travel gitu kan. Oke. Gak enak. Terus Lu turun. Nah udah deket itu di pos 1 kita bablas terus. Gua belakang lagi tuh ceritanya sweeper sama Bang Pace. Gue biarin sengaja yang cewek-cewek gue depan. Karena lu mikirnya udah dekat juga nih. Dekat. Oh, secara kasat mata juga udah kelihatan tuh gerbang basecamp itu. Kalau Iya. gerbang basecamp udah kelihatan, udah banyak pendaki juga yang mau naik. Iya. Oke, terus. Nah tiba-tiba Reza duduk break dulu ya, enggak gua capek kata dia. Itu udah pos 1 udah lewat? Atau sebelum? baru lewat dikit, baru sebentar lah, sekitar 5 menit kita baru lewat pos 1. Gue juga udah dengar tuh banyak orang-orang yang mau naik lagi pada manggil-manggilin rombongannya gitu. Gua tahu kok itu rombongan pendaki. Gitu karena posisi juga gue turun weekday gue turun Senin weekday. Dan kalau nggak salah itu lagi libur panjang sekolah kalau nggak salah. Iya. Libur panjang sekolah ataupun kan orang kuliah gitu kan kampus waktu-waktunya gitu.
Istirahat. Nah jalan lagi Resa mundur ke belakang. Adanya sama Imas, Mbak Fitri itu adanya sama Imas sama mantan gua depan, enggak depan sih, barisan kedua. Teman gua tuh sweeper tuh bukan, gua nggak tahu nama dia, lupa gua. Temannya dari Bang Pace, orang timur juga di depan. Kata gua, bang lu depan aja. Gua belakang Bang Pace. Oke aman bang, kata dia. Tiba-tiba Resa teriak. Katanya lu bayangin itu jalan nih, lagi jalan. Tiba-tiba ada muka gua katanya begini nih, ngeliatin gitu. Mukanya Di depan muka dia. iya kayak gitu. Pas dia lagi duduk tuh. Enggak lagi jalan, kita udah posisi udah mulai jalan lagi. Oh. Tiba-tiba dia teriak, dia refleks. Sedangkan gue mau dia jalan jauh sekitar ya 20 meter 30 Ya meter. karena kan posisi lu di belakang. Iya, gue jauh banget posisi lumayan ada jarak gitu, nggak dekat banget. Dia teriaknya kenceng Kencang sampai depan juga paling lari ke atas kok. buat nyamperin Teresa. Buat nyamperin Teresanya. Oke, terus pas disamperin Kenapa? Ntar aja ceritanya di bawah. Oh ya udah. Gue juga udah. langsung buru-buru kali itu ya. Kita Ke bawah. ya udah ayo. Jangan ada blip kata gue. Jangan agak dipercepat. Kalau mau istirahat, jangan duduk. Tapi kita berhenti, narik nafas. Iya, iya. 1 menit 2 menit kita jalan lagi. Iya, benar. Kan? Kita Karena emang udah gak beres banget sih kayaknya. udah gak kondusif gue gitu. Udah gak kondusif. Sampai base camp barulah kita cerita. Ternyata yang di pos 3 Dari awal. bukan gua yang ngerasain sendiri. Ternyata tandanya Bang Pace tuh, yang rombongannya cowok-cowok kan mereka pisah tuh. Iya. Mereka bisa berempat. Bertiga, mereka bisa bertiga. Gua sama mantan gua, sama adiknya. Gua bisa sama Dan adiknya. mereka ngerasain hal yang sama sebenarnya. Ngerasain hal yang sama. Kayak suara gamelan, kayak goyang-goyangin. Tapi kalau gamelan mereka nggak ngerasain, Enggak. cuma tenda. Oh, tenda Pas sama. Aceh itu kepala tendanya nempel sama gua. Jadi deket. Jadi kerasa lah ya. Jadi tenda Bang Aceh, tenda gua, tenda Teresa. Kalau tenda Teresa tuh kayak gitu. Oh, yang tadi kayak kuku gitu. Ya, kalau tendanya Bang Aceh tuh goyang-goyang lebih keras, sampai frame-nya aja patah. Lebih patah. Frame-nya sampai patah. Seinget gua ya, dia bilang sampai patah. Soalnya waktu itu pos 5 gue kebenaran bawa lakban yang hitam yang buat kabel tuh. Memang gue sengaja setiap pendakian pasti gue bawa itu, takutnya jaga-jaga ada badai ataupun apa yang frame patah, gue bisa antisipasi Iya, itu. iya. Bisa gue sambungin lagi, bisa digunain gitu kan. Sampai gue lakban tuh di pos 5 posisi ini. Di pos 5 tuh mereka nggak ada yang ngalamin apa-apa kecuali gue. Nah pas Dimbo yang kita turun di Sendang Derajat, yang di jalur, ternyata mereka ketika gue lari dikira mereka gue masih ada di depan dia jalan dekat. Ternyata gue udah jauh banget jalan. Oke. Beda 5 menit sama mereka. Orang gue duduk tuh lumayan lama di yang gue ngeliat si pojok. Iya, pas lu istirahat sendirian. Cita-cita banyak. Ternyata di panjang jalur ada yang dengar suara nangis, ada yang minta tolong, ada yang dengar suara kecil lagi kayak main. Mereka langsung cerita semuanya tuh. Iya. Di bawah edah. Itu kata gue. Kata gue di situ pikir, gue sampai cerita sama abang gue kan. Gue kayaknya gak bakal kelar lagi dah. Kapok nih lu, kapok. Gak kapok, sebenernya ngumpulin mental coy. Iya sih. Gila. Lu cerita nih sama abang lu. Iya, lu cerita sama abang gue kan, kata gue bang. Gue kayaknya gak bakal sanggup lagi kalau gue Beli mental. Emang kenapa? Gue ceritain lah semua. Nah ternyata apa yang dirasain gue lebih parah. Ternyata apa yang pernah dirasain abang gue tuh cuma kayak suara serebatan balik. Karena dulu 2010 ke bawah tuh emang bener-bener masih jarang lah untuk mendaki kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak rame gitu. Kata gue gila, kata gue enggak dah, kata gue enggak dulu, kata gue. Bahkan kemarin aja teman gue akhir tahun nanti nih. Temen gue ngajakin, ayo lau lagi. Enggak dulu lah, kata gue mesti ngumpulin mental buat lau lagi gitu. Gue masih belum sanggup, kata gue buat lau, kata gue. Sampai sekarang lu belum siap. Belum, gue tahu gue kapan mau ke lau lagi. Ya mungkin nanti ketika lu ke Lau lu bisa ceritain lagi. Semoga sih kalau misalkan gue naik enggak gitu, soalnya buat gue pengalaman yang paling horornya di situ. Ya. Selama gue mendaki, selama gue ini Ya. gitu. Oke, berarti udah selesai tuh. Udah selesai. Beres, tapi sempet tadi ngikut juga sampai rumah. Sampai rumah. Iya, Ikutnya ke siapa nih? Gua Ke lu. Oke. cuma aman sih, cuma enggak. Cuma aman lah, Dia bisa. kayak mantau dari jarak jauh aja gitu, kayak pengen tahu aja bukan gimana katanya, kata orang yang bisa ngelihatnya. Oke. Cuma kalau gua itu udah Oke, berarti udah bisa ke rumah aman ya. aman gitu. Tapi kalau gue boleh tahu sih emang
lu ini kalau bisa dihitung-hitung gitu loh, yang lu inget aja gitu, udah berapa gunung yang lu daki? Ya, jangan kan sejauh kita Ada 10 sampai 15 lah. 10 sampai 15 perkiraan gitu ya. Perkiraan. Karena kalau gue naik gunung tuh ya udah ketika gue weekend ya nyari gunung yang sekitar Banten aja yang dekat-dekat. Iya. Untuk yang latih fisik ketika kita pengen ke jauh kan enak gitu. Iya benar-benar. Kalau gue Berarti Lau ini termasuk pendakian gunung yang ke itu kisarannya ke 9-an lah. Oke, berarti udah Udah lumayan ya. lumayan ya. Cuman emang ke Launya baru pertama kali. Kali gue ke laut. Oke. Aduh, gila udah sanggup gue kalau ke laut tuh. Kalau gue udah mikir kayak gitu gila. Emang sih, gue juga kalau ngeliat dari, gue kan sering juga apa ya dengerin atau nonton di YouTube podcast orang lain gitu kan tentang misteri gunung gitu. Emang Lau tuh sering banget muncul terus tuh di beranda gue muncul tuh Lau tuh sering. Dan ceritanya pun sama, hampir sama kayak lu. Mungkin yang bedanya mungkin karena beda orang dan beda kejadian gitu aja. Gitu kan ini gue nggak dengar dari versi lu gitu. Tapi kayak misalkan kayak Boim atau kayak Padang gitu, Padang yang luas, Iya, Sabana gitu. Iya, Cabang Sabana, terus sama yang pasar setan itu bener, itu Benar ada, benar itu. Bahkan disarankan ya ketika lu naik ke laut tuh kalau misalkan emang lu ketemu sore di sekitar Bupak Menjangan, lu jangan maksain untuk lewatin pasar dia karena jalurnya bukan karena hal bisnis juga ya, banyak jalur gitu. Banyak Itu cabang. iya banyak cabang itu banyak yang izin bikin keliru untuk milih jalur kan kalau malam kan itu dia luas, sedangkan patokannya tetap bohim kita kelihatan tuh si bangunan itu cuma kan jalur banyak. Kita ke sana bisa, ke sini bisa, ke sini bisa. apalagi kalau malam ya. Kita nggak kelihatan. Gua pun siang aja masih sempat nyasar gua. Masih sempat salah jalur, gua balik lagi. Gua ini gitu. Tapi alhamdulillah gua nggak sampai kayak disesatin ataupun apa gitu. Ya cuma kayak gangguan kayak mungkin cuman kalau misalkan kita dilihat dari hal ini mungkin kayak nge-notice kita ngasih tahu ini gua ada. Iya, kayak gitu. Dan emang salah gua juga sih. Gua enggak peka terhadap pantangan itu sih sebenarnya. Ya yang serba hijau itu teman-teman. Ya pokoknya terlepas dari benar atau tidaknya, gua ingin lu semua berpikir secara logis aja. Benar atau tidak itu tergantung kepercayaan Pribadi kalau emang lu nggak percaya, seenggaknya lu hargain. sengaja lu hargai itu. Dan dari cerita kita pun kita hanya sekedar cerita. Iya. Kalau mau percaya silahkan, tidak juga tidak menjadi masalah. Aku cuma sharing-sharing aja gitu. Iya karena bisa dibilang ini adalah kisah nyata karena Dani sendiri yang main ke sana. Bener, ya kan? Lu yang main ke sana dan banyak banget cerita-cerita dari konten-konten kreator yang lainnya. Emang ceritain hal yang sama juga seperti itu. Ini gue sebenarnya baru pertama kali ya gue berani maksudnya baru speak up ke temen gue sampai kayak dibuatin konten gitu sama teman gue gitu kan. Sebelumnya gue pernah cerita juga sama Fajar gitu kan masalah ini. Cuma nggak sedetail ini teman-teman. Jadi Kalau hanya sekilas penampakan kayak titiknya aja. Ya jar gue ngeliat ini lo pas naik gitu. Iya, hanya Terus sama gitu. yang pas dia cerita tentang ngambil air dari yang di Sungai Boyem itu kan dulu lu pernah cerita tuh sebenarnya. Cuma nggak pernah sedetail itu ceritanya, cuma kayak gua turun jar ngambil air, cuma kata Boyem ada tapi gua nggak ada. Itu jar aneh gitu tuh. Ceritanya cukup sekedar gitu. Ya dan dia full banget nih konten gua ini. Karena kan waktu itu ya Fajar juga kan usaha kan nggak ini ya nggak terlalu paham tentang pendapat. Ya, karena gua juga nggak paham pendapat. Ya udah kita cuma ya sharing-sharing kayak gini doang gitu kan. Tapi ya kalau misalkan emang kayak gitu, wah serem juga. Tapi di balik serem dan kelelahan perjuangan lu akan terbayar dengan keindahan alamnya. Benar ya? Itu sebenarnya kan yang dicari. Ketika lu berusahanya dapat gangguan, entah itu gangguan dari mental lu, gangguan dari perjalanan tentang hal gaib atau dari kecapean lu kan. Itu lu akan terbayar ketika keindahannya. Karena kalau misalkan naik kan mungkin sulit, kalau turun kan enak ya. Nah itu sebenarnya. Cuma kalau saran gue ya ketika lo emang mau melakukan pendakian, saran gue lu siapin fisik, alat, gear lu Pokoknya harus prepare semuanya lah. prepare. Terutama yang sering kita lupa ini PT data. Ya, betul. Itu Karena bagaimanapun juga pasti sakit pada. itu Begitu kan. minimal bahasa atau hot segala macam. Ya, dan benar gak sih kalau misalkan ketika kita mendaki ke gunung manapun harus ada minimal satu orang yang udah berpengalaman. Nah, Benar gak? karena kita ngumpulin
ego tuh nggak satu orang doang. Iya. Ketika lu sok hiking ya lu sendiri gitu yang nentuin, lu sendiri yang nyiapin segala macem tanpa mikirin orang lain. Lu Iya. mau jalan ritme seperti apapun lu sendiri yang ngerasain karena lu sendiri. Tapi ketika lu barengan, lu ngumpulin banyak ego, banyak kepala gitu. Iya. Itu Nah, sih. intinya berarti ya lu kalau mendaki ya kudu hati-hati. Pertama jangan pentingin ego karena kita rombongan tim lah Iya. itu tim. Oke. Ya, mungkin dari konten gua untuk pendakian kisah dari Gunung Lawu versi Dani mungkin sampai sini cukup ya? Iya, cukup. Cukup. Gua terima kasih sama lu udah mau berbagi cerita. Lu juga punya YouTube kan nih? Gue punya YouTube. Punya YouTube apa nama YouTube lu? Gua sih nggak fokus di cerita ini ya, gua lebih sering kayak ngevlog di motor gitu. Motovlog gitu lah. Motovlog lah. Ya. Ya, lu bisa kunjungin lah dan motovlog. Cuma masih belum keurus nih akun gua. Ya, cuma ya masih ngeraba, masih iseng lah. iya. Udah Jadi lu mampir aja ke sana. Mampir aja. Gitu. Instagram lu ada? Ada Instagram gua Dani _Dani Fasrijal _ Nanti gua cantumin teman-teman. cantumin nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat semuanya, buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Ya, terlepas sekali lagi gue ingetin, lu mau percaya silakan, dia juga nggak jadi masalah. Ya gua hanya sekedar Sharing aja gitu kan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di konten gua selanjutnya.